Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ada di dalam ibadah online ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun saudara-saudari berada, kita bersama-sama boleh bersehati menaikkan pujian bagi Tuhan, menaikkan syukur bagi Dia. Sebab sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita angkat pujian, kita mau berdoa dulu pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur pada Bapa di surga, karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Sampai saat ini kami masih berada di tempat kami masing-masing menyaksikan ibadah ini. Dan kami ikut dalam ibadah online ini. Kami berterima kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya puji syukur yang dapat kami panjatkan kepada-Mu. Sebagai ucapan terima kasih kami mencari hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Bapa. Dengan sungguh kami akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Dengan sungguh kami akan membawa hati kami di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan melimpahkan berkat bagi kami. Berkat damai sejahtera sukacita. Berkat jasmani, berkat kesehatan. Terima kasih Bapa. Dan khususnya hati kami persiapkan ibadah online pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi berkat rohani bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Kita angkat dari awal pujian ini.
Haleluya. Dengan sungguh katakan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima. Haleluya. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Terima kasih Bapa di surga. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami Bapa. Terima kasih Bapa. Bukan karena rupa kami, bukan karena harta yang kami miliki, tetapi kami punya hati yang Engkau memandang setiap kami melalui hati kami. Hati kami tertuju padamu. Hati kami bersuka cita karena Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Ini yang kami miliki, hati kami yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan hati kami yang bersuka cita dan bersorak-sorai, kami ingin menaikkan segala pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mengangkat puji-pujian kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian buat Tuhan. Yes. Mari bersama kita bertepuk tangan. Sebab biar sekalian bernafas boleh memuji nama Tuhan. Yes. Haleluya. Biar sekalian bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar sekalian
Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Kembali kami mengucap syukur pada Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan yang Bapa boleh berikan bagi kami. Sementara kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Dengan sukacita dan rela hati kami memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dipergunakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan memperbesar kerajaan di muka bumi ini, menopang setiap pelayanan kegerejaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Yes, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sekali lagi, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yeay. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Yes. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Allah yang menjadi berkat rohani, menjadi kekuatan kita.
yang menjadi tolak ukur di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan hati lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena harta dan kekayaan kita, tetapi oleh Roh Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Ku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami, mulai dari rumah kami masing-masing, sehingga kami bisa ada di tempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua hanya karena kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, bukakanlah hati kami semua. Kiranya apa kebenaran firman-Mu yang Engkau ucapkan, biarlah tertanam di dalam hati kami, sehingga dia berakar, bertumbuh, dan sehingga dia bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkati orang-orang yang mendengarkan, sehingga melalui firman ini semua diberkati. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, terpuji nama-Mu Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini menjelang siang ini Bapak Ibu, kita bersyukur sekali karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari, situasi pada saat ini yang telah kita alami, yaitu melalui COVID atau virus corona namanya, sangat membuat dunia ini terguncang olehnya. Hanya dengan virus yang kecil, Bapak Ibu saudara-saudari, yang sangat ditakuti, yang diwaspadai seluruh umat manusia. Karena kenapa? Sedikit aja tersentuh kena kita, dibuat olehnya, menjadi sakit. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, banyak dampak yang dialami oleh manusia, baik dalam segi ekonomi, dalam segi usaha, pendapatan. Terlebih-lebih kita orang Kristen terdampak pula, yaitu tidak bisa datang beribadah di gereja di tempat ini bersama-sama. Itu salah satu dampaknya Bapak. Jadi semua ini kalau tidak terjadi adalah manusia tidak pernah ada kerinduan untuk datang beribadah. Semua ini terjadi adalah kehendak yang dari atas, kehendak dari Tuhan. Tuhan memberikan ini semua supaya manusia merindukan yang namanya ibadah. Jadi itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, semua yang telah terjadi pada saat ini adalah terjadi karena Allah menghendakinya Bapak Ibu saudara-saudara. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus, kita akan masuk dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan membacakan nats kita yang terambil dari Keluaran 23 ayat 25. Saya akan membacakan bagi kita Bapak Ibu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita ada 3 poin Bapak Ibu yang saya berikan bagi kita. 1, beribadah kepada Tuhan Allah. 2, memberikan makanan hidup kita oleh Allah. Dan 3 itu Allah menjauhkan penyakit dari kehidupan kita. Artinya Dia menjaga kehidupan kita. Jadi pada hari ini saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu ibadah yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ibadah yang sejati artinya ibadah. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia adalah ibadah itu
perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya, keinginan hati untuk menyerahkan tubuh dan jiwa kita. Itu artinya ibadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, poin pertama yang kita bahas adalah kita beribadah kepada Tuhan Allah. Terkadang kita jemaat selama ini adalah setiap hari Minggu atau setiap ibadah kita datang beribadah, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Paling yang kita lakukan itu ya orang nyanyi, kita juga bernyanyi. Orang berdoa, kita ikut berdoa. Kita tidak tahu berdoa seperti apa, kita tidak tahu menyanyi seperti apa. Jadi di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya akan jelaskan secara detail bagi kita satu persatu bagaimana cara beribadah itu. Di sini kita akan melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih adalah di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, saya akan membacakan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku akan menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ini adalah surat Paulus kepada Roma pada waktu itu. Jadi ibadah yang sejati itu Bapak Ibu adalah mempersembahkan tubuh. Bagaimana mempersembahkan tubuh ini Bapak Ibu? Apakah kita harus datang setiap ibadah? Kita harus ikut atau bagaimana? Di sini kita harus teliti Bapak Ibu. Mempersembahkan tubuh itu adalah menyerahkan seluruh jiwa raga kepada Tuhan. Jiwa dan raga itu ada dua Bapak Ibu. Menyerahkan seluruhnya jiwa raga kepada Tuhan sepenuhnya. Itulah ibadah sejati. Di sini kita lihat tadi di dalam Roma itu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi mempersembahkan hidup itu, jiwa dan raga itu adalah mempercayakan kepada Allah semuanya. Contohnya, mempercayakan itu kita tidak percaya tahayul. Itu salah satunya. Tidak percaya yang namanya okultisme. Apa okultisme Bapak Ibu? Okultisme itu yang namanya, ada yang namanya ilmu hitam, yang namanya santet, ilmu putih, dukun-dukun mengasih obat. Itu namanya okultisme. Dan kalau memang kita percaya kepada Tuhan itu adalah menyerahkan jiwa dan raga, kita tinggalkan semuanya itu. Kita harus meninggalkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi itulah sebenarnya ibadah kita yang sejati. Contohnya anak kita sakit, cari dukun dulu. Ada yang dikasih-kasih di atas ini. Kita itu tidak beribadah sejati namanya. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya, setengah-setengah namanya itu. Tidak percaya sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus, mari kita beribadah yang sejati. Mungkin selama ini adalah belum ada yang mengingatkan kita. Contohnya bagaimana ibadah yang sejati itu. Jadi sekarang saya ingatkan bagi kita, cara beribadah yang sejati itu adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan jiwa raga kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari,
beribadah yang benar di hadapan Allah. Bagaimana cara kita yang beribadah yang benar di hadapan Allah itu? Jadi Bapak Ibu, seketika kita tidak ada yang percaya okultisme tadi, tidak percaya ilmu hitam, ilmu putih itu adalah contohnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu contohnya di hari Minggu atau kita datang di gereja untuk beribadah. Kadang orang datang di gereja pada hari Minggu itu Bapak Ibu hanya duduk diam dan mendengarkan langsung pergi. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan untuk beribadah itu. Jadi supaya lebih jelas saya jelaskan bagi kita satu persatu Bapak Ibu. Jadi kalau kita datang beribadah ke gereja, apa yang kita lakukan? Satu, kita lihat dulu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 ayat ke-8. Kita akan membaca 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ke-8. Biar saya akan membacakan bagi kita Bapak Ibu. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari. Kita harus melatih dulu diri kita. Bagaimana kita melatih diri kita Bapak Ibu untuk beribadah itu? Apa yang akan kita lakukan dalam beribadah itu? Kalau kita di karismatik ada 5 macam yang harus kita lakukan untuk beribadah itu Bapak Ibu. 5 macam. Yaitu 1, berdoa. Kedua, bernyanyi. Ketiga, menyembah. Keempat, mendengarkan firman Tuhan. Kelima, memberikan persepuluhan. Jadi saya akan jelaskan dulu satu persatu. Semua ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Tapi belum mendalami semuanya. Jadi di dalam karismatik kita, berdoa itu seperti apa dulu? Bagaimana kita berdoa? Berdoa seperti apa kita Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari saya akan jelaskan. Kalau kita berdoa, pertamanya seperti begini, kita harus menyadarkan diri kita dulu. Sadari diri kita dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti mengucap syukur dulu, merendahkan hati, menyadari diri apa yang kita lakukan selama ini. Itu berdoa. Itulah kita berdoa bagi Tuhan kalau dikasih hati. Jangan nanti kita berdoa, Tuhan, saya mau minta mobil beli, biar tahun depan aku lebih kaya lagi. Bagaimana bisa Tuhan menjawab seperti itu? Kalau dalam hal berdoa ini ada 3 Bapak Ibu, yaitu Tuhan menjawab itu ada 3. Ya, tunggu, tidak. Kalau hal berdoa ya. Kenapa ya langsung dia bilang, ya langsung saya jawab doamu. Artinya terjadi mujizat. Bisa saja Tuhan menjawab seperti itu. Bisa. Kenapa tadi langsung bisa dia jawab? Orang itu tulus hatinya, percaya sepenuhnya bagi Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, dan yang dia minta itu adalah dia butuhkan. Yang kedua, kalau kita berdoa Tuhan mengatakan tunggu dulu. Kenapa dia berkata tunggu dulu? Artinya seketika kita berdoa itu mungkin ada yang tidak beres di dalam hidup kita dulu. Tidak beres, tidak tenang, atau memang ada masalah. Apa Tuhan bilang, belum tentu anak ini, kalau saya sudah kasih samanya nanti, kalau tidak sombong dia. Itu Tuhan, makanya dia bilang, tunggu dulu. Berarti masih dia memberikan salah satu ujian bagi kita.
Jadi seketika kita lewat ujian itu, baru Tuhan akan menjawab doa kita. Yang ketiga, tidak. Itu kan, itu dalam hal berdoa. Tidak, dia tidak menjawab. Walaupun kita berdoa, menangis, darah apapun keluar, darah apapun. Kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Kenapa Tuhan menjawab tidak itu? Apa yang terjadi? Nah, di sini kita harus mengintrospeksi diri dulu, Bapak Ibu. Kenapa selalu kita berdoa, Tuhan tidak pernah menjawab? Padahal kita butuh. Maka dari situ harus introspeksi diri kita dulu. Ada yang tidak jelas di dalam diri kita. Contohnya seperti begini, Bapak Ibu. Allah di atas ini, di bawah kita. Dia berdoa, mana dia dengar? Mana dia dengar? Tidak ada dia dengar itu. Karena kita di bawah ada halangan. Apa itu halangan tadi? Salah satu dosa. Ada dosa yang kita perbuat. Atau memang kita tidak percaya sepenuhnya bagi Dia, makanya Allah tidak menjawab. Jadi di tiga hal kita berdoa ini, Bapak Ibu, harus kita sadari apa yang telah kita lakukan selama ini. Kedua, Bapak Ibu, kalau kita datang di gereja, berdoa, bernyanyi. Semua orang pasti bernyanyi. Hai, bernyanyi, begitu saja langsung dilihat yang ditampilkan di atas. Tapi kalau sebenarnya bernyanyi, beribadah itu, Bapak Ibu, menghayati pujian itu, menghayati setiap kata-kata pujian, merasakan apa kata-katanya. Setiap apa kata yang diucapkan pujian itu kita rasakan, kita menikmati, supaya pujian yang kita naikkan itu, Allah itu bersemayam di atas puji-pujian kita. Jangan hanya bernyanyi biasa saja. Berbeda bernyanyi di kafe kalau kita bernyanyi di ibadah. Kalau bernyanyi di kafe atau di kedai bisa-bisa saja. Kalau bernyanyi beribadah harus kita hayati, supaya pujian itu ada kuasanya. Jangan anggap pujian itu tidak ada kuasa. Berkuasa pujian itu, Bapak Ibu. Ada kuasa pujian itu. Makanya setiap kali kita ibadah itu, ibadah yang sejati itu harus berkuasa. Menikmati alurannya. Jangan apa yang dilakukan di depan ini atau memang bernyanyi itu, jangan hanya anggap seperti di jalanan saja. Setiap kata-kata itu bermanfaat di dalam pujian atau ibadah itu. Yang ketiga adalah menyembah. Ketiga, menyembah. Ini adalah sangat penting sekali bagi kita dalam beribadah, Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Kenapa ada menyembah? Bagaimana menyembah itu? Sangat perlu sekali, Bapak. Kenapa saya bilang sangat perlu? Di dalam kehidupan kita ini, Tuhan tidak mau apa-apa. Apa yang Dia mau di dalam diri kita ini, Bapak Ibu? Hanya menyembah Dia sebenarnya. Dia tidak mau harta kita itu, harta berlimpah, Dia tidak mau. Dia tidak mau jabatan, Dia tidak mau usaha kita. Hanya yang Dia satu yang Dia minta sama kita, sembah Dia. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita akan melihat di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya akan membacakan bagi kita, Bapak Ibu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu.
firman Tuhan mengingatkan kita. Harus itu yang perlu, menyembah. Bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran? Seketika kita berdoa tadi, pertamanya dengan sungguh-sungguh merendahkan diri kita, mengucap syukur bagi Tuhan, dan menyanyikan lagu dengan mengiringi, menghayati lagu tersebut, sehingga timbullah kuasa Roh Kudus itu di dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus itu datang bagi kita, menaungi kita. Karena kenapa? Sudah mulai bersih. Mulai bersih hidup kita. Roh Kudus itu datang, mulai bersih. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudari, menyembah. Apa sih menyembah itu? Rasa penyembah itu seperti apa? Rasa ucapan syukur. Tuhan, inilah hidup saya. Inilah tubuhku. Pakainya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pengenalan akan diri itu. Itu adalah menyembah. Jadi, seketika kita telah mengenal diri kita, selama ini mungkin, oh saya sudah melakukan kesalahan. Jadi aku ini Tuhan. Aku sudah melakukan kesalahan. Itu artinya penyembahan. Mengenal kepribadian, mengenal latar belakang kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama, makanya saya bilang penyembahan ini sangat penting. Seketika kita benar-benar menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, roh itu akan datang sehingga yang berkata-kata itu nanti, kenapa orang bisa berbahasa roh? Karena dikuasai oleh Roh Kudus. Dia berkata Tuhan, padahal yang dia katakan itu orang mendengar itu bukan bahasa Indonesia, tapi Roh Kudus yang mengatakan, yang menggerakkan hati dia lagi. Jadi itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu. Jadi marilah kita belajar yang tiga ini. Berdoa dengan baik, menyanyi dengan baik, menyembah dengan baik. Ini yang sangat perlu sekali. Dan yang poin yang kedua adalah saya berikan bagi kita lagi adalah Allah memberikan makanan kehidupan kita. Ya. Ini adalah poin kedua. Yang poin ke satu tadi adalah beribadah. Dan yang poin yang kedua itu adalah Allah memberikan makanan hidup kita. Jadi di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua yang diberi makan, yaitu makanan jasmani atau badan ini dan makanan rohani. Ada dua yang diberi. Karena ada hidup yang kedua kali, makanya diberikan untuk rohani ini, untuk hidup yang kedua kali nanti. Jadi kita satu-satu dulu adalah makanan rohani kita. Makanan rohani itu seperti apa sih? Apakah dia dihidangkan makanan seperti apa? Makanan rohani itu Bapak Ibu Saudara-saudari adalah ketika kita beribadah itu adalah mendengarkan firman Allah. Seketika kita beribadah pada hari Minggu, ada nanti Bapak Gembala datang untuk khutbah di atas, adalah dia khutbah untuk memberikan apa yang dia khutbahkan, apa yang kita makan. Firman Allah itu apa dulu di sini? Makanan rohani kita adalah ketika mendengarkan firman Allah yang disampaikan. Seperti apa firman Allah yang disampaikan? Firman Allah itu apa? Firman Allah itu adalah aturan. Firman Allah itu adalah teguran. Firman Allah itu adalah larangan. Firman Allah itu juga memberikan masukan bagi kita. Firman Allah itu juga memberikan solusi bagi masalah kita. Dan firman Allah itu adalah kebenaran yang sejati, tidak pernah salah. Jadi kenapa nanti bisa ada orang tersinggung dengan firman Allah? Karena dia menegur. Karena kenapa? Dia itu sudah salah.
Jadi yang tersinggung ketika mendengarkan firman Allah itu adalah sadar. Itu adalah Allah telah menegur kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengingatkan kita. Biasanya kalau orang Bapak Pendeta datang untuk beribadah, semua jemaat keluar. Semua jemaat keluar. Kenapa? Mungkin dia pendeta itu dia tidak suka kalau khotbah karena mungkin selama ini dia apa yang dia khotbahkan itu adalah menegur sifatnya yang buruk, menegur kepribadiannya yang tidak baik. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin dia pergi. Jadi ingat, seketika Bapak Pendeta itu datang di atas ini itu adalah kita mulai makan makanan rohani kita. Jadi kalau kita pergi tidak pernah dikasih makan rohani kita Bapak Ibu. Jadi kalau tidak dikasih makanan kita itu adalah pasti mati. Jadi begitu juga dengan rohani kita. Jadi maka dari situ Bapak Ibu yang dianjurkan bagi kita adalah salah satu kuncinya membaca firman Tuhan. Dan kedua adalah ketika orang-orang yang berkhotbah jangan pergi. Itu adalah makanan rohani kita supaya kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kedua adalah makanan jasmani kita. Makanan jasmani kita itu adalah diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, kok jauh beda ini. Itu katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, seketika tadi kita telah beribadah sungguh-sungguh, ibadah yang sejati itu, melakukan kewajiban kita itu untuk beribadah. Tuhan itu tahu kalau kita sungguh-sungguh. Dia pasti akan mencukupkan makanan jasmani kita ini. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan itu dia akan mencukupkan. Jadi sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Harta itu adalah hanya titipan, hanya tambah-tambahan. Jadi itulah Bapak Ibu. Poin yang ketiga Bapak Ibu saya akan berikan bagi kita adalah Allah menjauhkan penyakit dari kehidupan kita. Kita akan melihat Bapak Ibu di dalam Yesaya pasal 27 ayat ketiga. Saya akan membacakan bagi kita Bapak Ibu. Aku Tuhan penjaganya, tetap setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Sekali lagi saya baca. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Ini adalah di dalam Yesaya seketika Allah menjaga orang Israel. Dan inilah janji Allah bagi kita Bapak Ibu. Inilah janji dia. Seketika telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada dia itu pasti akan menjaga kita, Bapak. Dia akan menjauhkan kita, apalagi dalam sekarang ini adalah penyakit yang ditakuti oleh dunia seperti virus corona. Pasti dia akan melewatkan kita. Dia menjaga kita, Bapak Ibu. Tapi harus benar-benar kita percaya. Itu kuncinya tadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 poin yang saya berikan bagi kita pada saat ini, yaitu adalah beribadah, dan makanan, dan menjauhkan kita dari penyakit. Jadi biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi mari kita menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa raga kita kepada Tuhan sepenuhnya seketika kita benar-benar beribadah. Marilah kita ikuti alur-alurnya sehingga ibadah kita itu adalah tidak sia-sia jadinya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya sampaikan.
Biarlah firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Biarlah tertanam di dalam hati kita bagi siapa pendengar. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah selesai berkata-kata Tuhan Yesus. Ya Tuhan, mungkin ada kata-kata hamba-Mu yang tidak seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampuni hamba-Mu Tuhan. Itulah kekurangan hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau Tuhan senantiasa di lain waktu Tuhan Engkau tambahkan lagi hikmat kebijaksanaan dan pakai lagi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut lagi. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bagi siapa para pendengar, biarlah mereka diberkati dan bermanfaat bagi mereka. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, terpuji nama-Mu Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami telah berhenti berkata-kata. Dan firman-Mu selalu berjalan terus di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita dan menerima doa berkat, kita bersama berdoa bersama. Kembali kami ucapkan syukur pada Bapa di surga, karena kebaikan-Mu dan kemurahan hati-Mu, kami masih dapat mengikuti ibadah pada hari ini walaupun secara online. Dimanapun kami berada, kami akan percaya penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit. Bapa, kedangkan tangan-Mu Bapa, Kau turunkan tangan-Mu untuk menjamah setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kau sembuhkan, sebab hanya Engkaulah dokter di atas segala dokter yang sanggup melepaskan kami dari segala sakit penyakit kami. Kami yang berbeban berat, kami yang punya masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun permasalahan dalam hidup kami kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kami berbalik kepada Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari kuat kuasa-Mu untuk melepaskan dan membebaskan kami. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kekuatan bagi kami, di dalam Tuhan ada kesempatan bagi kami untuk kembali baik. Dan di dalam Tuhanlah kami mendapatkan ketenangan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih karena ibadah ini kami makin kuat, karena ibadah ini kami makin didekatkan dengan Tuhan. Karena ibadah ini kami makin mengerti sebab Tuhan adalah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita kedangkan kedua tangan kita, kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dari Roh Kudus. Mulai saat sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Kita terima, kita sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Shalom.